kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di sini. Saya akan memberikan sedikit pengantar tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dibikinlah undang-undang ini tujuannya untuk menyamakan informasi yang dimiliki bukan saja oleh pemerintah, tapi warga negara, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat itu juga mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau selama ini masyarakat itu pasif, diharapkan dengan adanya undang-undang ini, itu partisipasi masyarakat harus lebih aktif karena sudah menjamin haknya. Nah, ini gambaran tentang bagaimana caranya mengakses informasi warga kepada badan publik. Nah, lalu setelah minta informasi, tindak lanjutnya seperti apa? Ini ada perbedaan di setiap kelompok gitu ya. Di Pulau Seribu mungkin ada masalah pada saat ingin meminta lokasi dari badan publiknya jauh. Kalau menurut hemat kami, undang-undang informasi publik ini setidaknya ya lebih diketahui oleh pemerintah setempat atau pemerintah di wilayah itu sendiri. Di masyarakat Pulau Seribu jarang sekali disosialisasikan. Dengan 6 kelurahan susah untuk menjangkau. Ini salah satu keterbatasan wilayah. Informasinya kita dapat dari masyarakat terkadang dari pemerintah ke pemerintahan gitu. Jadi dari masyarakat ke masyarakat gitu aja udah kita dapat tahunya. Sering ketinggalan masalah kita mendapati informasi ya. Ya itulah keterhambatan itu tadi, listrik itu. Karena wilayah kita kepulauan, angkutannya kan melalui motor, kendala bahan bakar kan dari minyak terbatas. Jadinya lampu tuh nyalanya nggak sesuai tiap hari pas gitu, jam 4 enggak. Ya kadang-kadang sedatangnya minyak, kadang-kadang suka sampai maghrib, sampai malam gitu kendalanya. Kalau dari Pulau Panggang cuma ada sekolah SD aja, sekolah dasar. Terus kalau mereka mau melanjutkan ke sekolah SMP, mereka harus nyebrang ke Pulau Panggang Pramuka. Dan itu jarak tempuhnya kan sekitar 15 menit. Adapun mereka untuk belajar, mereka harus sudah kumpul jam 6. Paling lambat jam 6 lewat lah. Di sini punya multimedia ya. Jadi ada ruangannya di situ, tapi karena listriknya belum bisa, nggak kuat. Ada 40. Cuma untuk layarnya doang kan. Ya pendidikan di pulau itu pada dasarnya ya karena di sini letaknya jauh dari kota seperti provinsi ya, kota provinsi maksudnya DKI. Jadi terkendala dari misalnya informasi ya. Jadi informasinya itu hanya ya kita berusaha untuk mengambil dari internet saja. Pengelolaan wilayah pesisir seperti Pulau Seribu adalah ketiadaan informasi yang komprehensif tentang apa sih yang ada di pulau yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi kemudian informasi yang tidak lengkap ini menyebabkan masyarakat tidak mengerti bahwa daerahnya adalah salah satu wilayah penghasil minyak terbesar di Indonesia dari 1970 sampai kemudian 2010, sekitar 30-an tahun. Kepulauan Seribu memiliki pendapatan minyak sekitar 100 miliaran per tahun yang ini tidak diketahui oleh masyarakat karena informasinya tidak diberikan. Jadi Jakarta Petrodolar ini, lanjut. Jadi ada beberapa tujuan yang yang kami harapkan bisa dicapai dari penelitian ini. Yang pertama adalah memperoleh gambaran nyata tentang pendapatan minyak bumi dan gas bumi di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dari Kepulauan Seribu. Dan kami sudah mendapatkan data itu sekitar 116 miliar pada tahun 2010. Dan itu akan mendorong kami untuk membangun kesadaran lintas sektor tentang tantangan yang dihadapi dan modal sosial apa yang kita punya gitu
yang dimiliki Pulau Seribu dalam skema pembangunan The Greater Jakarta. Kita banyak sering dengar ada pembangunan The Greater Jakarta, pembangunan apalah gitu, tapi kemudian bagaimana posisi Pulau Seribu dan modal sosial apa yang kita punya dalam skema tersebut. Baru kita tahu nih bahwa kontribusi Sinop ini baru kemana nih sosialisasi? Kemana-mana enggak? Bahwa kita ada siarnya, ada bagi untungnya, itu juga nggak tahu. Setelah mengikuti diskusi Jakarta Terluar, beberapa kali pertemuan, ya alhamdulillah gitu kan, saya selaku warga Pulau Seribu lebih banyak mendapatkan informasi gitu kan, informasi tentunya tentang Pulau Seribu gitu kan. Nah, dengan kejelasan informasi tentunya ya tidak menutup kemungkinan akan banyak ide-ide kreatif yang dibangun oleh putra-putra Pulau Seribu itu sendiri. Ini mungkin ya sekali lagi mungkin perlu kerjasama dengan pihak pemerintah. Andai saja informasi tentang program pembangunan dan alokasi APBD Kepulauan Seribu terbuka untuk publik dan dapat diakses, saya rasa mereka akan sangat cepat mengejar ketertinggalan wilayahnya dari wilayah-wilayah yang lain.